Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. So, di video kali ini gue bakal bahas terkait pair atau currency yang mungkin yang kita bisa manfaatkan dan berkaitan dengan sesi trading. Jadi agar kalian sebenarnya tujuannya video ini agar membingungkan terkait sesi sama pemilihan pairnya atau instrumen trade. Kenapa? Agar nggak ada lagi nih ngerasa biar pelototin layar itu 12 jam tuh, ada yang sampai parah tuh 24 tuh. Ya, kita lihat saya 12 jam pelototin layar depan chart. Nah, kan ini menyebabkan psikologi nggak teratur dan juga menyebabkan biasanya overtrade dan juga yang pasti risiko kalian juga nambah gitu. Nah, video kali ini gue ingin ngasih tahu sedikit terkait hal ini yang menurut gue ketika kalian seperti atau tahu sesi trading otomatis kalian bakal memilih pair yang let's say volatil di sesi tersebut. Nah, simple banget, tapi nggak banyak orang tahu. Dan juga kalau tahu juga biasa sudah ada yang prediksi dengan baik gitu. Nah, yang pertama mungkin kalian udah sering dengar terkait sesi trade sendiri itu kan biasa sebenarnya dibagi 4 gitu. Kalau based on Google mungkin kalian dengar sesi Tokyo, Australia, Sydney, London dan juga New York. Tapi di sini yang ingin gua kasih tahu itu ada 3 untuk ada 3 sesi aja. Yang pertama itu yang ingin gua sampaikan adalah sesi Asia, sesi London, dan juga sesi New York. Paham ya? Nah, sebelumnya kalian bisa lihat template yang ada di sini. Ini bakal gue ganti ke UTC. Sebenarnya gue bisa pakai UTC min 4 atau ini jam New York, tapi kita samain ke Aceh karena kita di Indo. Lo bakal pakai UTC plus 8. Ini kan Jakartanya UTC plus 8. Terus daerah Wita. Kenapa? Ya untuk sekarang UTC min 4 itu sama dengan Wita. Kalau WIB berarti kurang 1 jam. Kayak gitu. Nah, pertama terkait sesi Asia itu biasa gua yang gue definisi sesi Asia adalah jam 8 pagi kita ya, berarti 8 malam di New York saat untuk kita sampai jam 12 siang kita. Itu untuk sesi Asia itu sendiri. Nah, terkait pair yang volatil di sesi ini masih ada di JPY ya, yang gua bisa sebutkan adalah JPY dan AUD. Kenapa? Ya karena memang ini masuki jangka waktu dan juga jam update dari pasar investasi yang ada di Jepang dan juga Australia. Kayak gitu. Nah, JPY dan AUD apa aja? Nah, sebenarnya pairnya di sini manifest. Ya, cuman satu aja tapi banyak untuk referensi yang bisa kalian pakai. JPY dan AUD. Bisa JPY di sini Mojo Pera dulu PSD JPY, terus Euro JPY, terus CWP JPY, terus ya ada JPY, AUD JPY, dan CHF JPY. Ada 3 ini yang bisa
sorry kok 3, ada 6 mungkin referensi, tapi yang gue saranin itu ada 3 aja, USD, Euro, sama JPY JPY. Kenapa? Karena biasanya 3 pair itu dia tuh mengambil pergerakan major ya dari USD JPY guys. Jadi ketika USD JPY naik, secara otomatis Euro GBP, Euro JPY dan GBP JPY itu bakal naik juga. Karena pergerakan relatif sama. Nanti gue bakal liatin kenapa gue bilang relatif sama. Ketika langsung lihat ceritanya berarti. Nah, untuk AUD banyak juga pair AUD lain yang mungkin kalian bisa manfaatin, itu ya termasuk tadi juga AUD JPY. Tapi ya selain itu adalah AUD USD, AUD CAD, CAD, terus AUD CHF. Nah, tapi ini termasuk minor pair semua, guys. Kenapa? Minor pair maksud gua di sini tuh tergantung broker kalian ya. Anggap ini minor pair atau major pair. Jadi biasanya kalau minor pair itu spread yang dikasih broker itu gede banget. Itu kelemahannya. Jadi kalian harus posisikan trade dengan baik dibanding major pair ya, kayak AUD USD, GBP USD, Euro USD kayak gitu. Nah, itu terkait pair korelasinya yang kita bisa trade kan bisa sih pasti ya. Nah, untuk London ya yang paling gue saranin kalau songsi itu kita tahu ngerti sesinya di sini gue bakal harus bilang jam 14 siang atau jam 12 siang nih sampai 17 sore. Kenapa? Sebenarnya gue bisa bilang juga dari jam 12 siang ke jam 1 itu sudah masuk ke London West. Tapi yang volatile di London itu di jam 2 siang kita sampai 5 sore. Nah, ini kalau di New York jam 2 malam sampai jam 5 sore. Sorry, jam 5 pagi. Nah, yang gue ingin rekomendasikan di sini ada Euro dan juga GBP. Nih kalian cocok banget buat trader London session. Emang biasa gue gunain juga. Sorry, gue lakukan juga yaitu trade di Euro dan juga GBP. Tapi kebanyakan yang gue trade itu adalah Euro USD dan juga GBP USD. Juga GBP USD. Gue nggak ngambil pair lain selain Euro, selain korelasi down USD karena ini major pair. Jadi kalau USD gerak, otomatis Euro juga gerak berkebalikan. Nah mungkin itu terkait ini ya correlation pair kayak ketika kalian lihat Euro USD, oh berarti pasangan Euro dengan USD. Ketika USD melemah, berarti Euronya menguat. Mungkin ya kalian bisa juga trade Euro CAD, Euro CHF. Tapi ini termasuk minor pairnya sama juga kayak GBP CAD, GBP CHF, PCHF. Kayak gitu untuk forex marketnya. Nah, sesi New York selanjutnya itu yang biasa digunakan adalah di jam 8 malam sampai 11.30 malam. Nah, gue batasin diri gue enggak karena gue paling sering ada trade di New York. Gue enggak mau trade tuh sampai jam 12 malam guys. Karena biasanya ada gerakan ada aja gitu setelah jam 12 malam. Benar kita kurang volatile, paling volatile itu di jam 8 sampai jam 11 malam. Extend bah kalian kalau mau belum menyentuh TP dan lain-lain 30 menit dari jam 11 kayak gitu. Nah, hampir semua di New York Session itu pair yang berkorelasi dengan USD itu geraknya sangat volatile. Cuman sorry, maksudnya berkorelasi USD adalah ketika kalian lihat kayak Euro USD, ini kan banyak banget yang pair berkorelasi dengan USD. Berbantu USD sini kayak USD CAD, CCPY, USD CAD, USD CAF, terus ketika kayak GBP USD, Euro USD dan lainnya. Nah, ini hampir semua pair ketika di Navigation itu geraknya impulsif ya. Yang pengen gua cari itu gitu. Gue nggak kurang suka untuk trade ketika
market mungkin slow ya, mungkin slow itu nggak tahu, gue secara pribadi kurang suka lighting guys. Ini kalau di New York itu bukan hanya currency yang kita bisa trade kan, tapi dari komoditi juga. Komoditi di sini ya, let's say gold naik. Sebenarnya nggak di New York naik ya, tapi gold sering juga gerak pas di tiga sesi ini, kayak Asia, London, New York. Dia nggak spesifik New York di gerak cepat nggak, tapi ada sometimes di sesi Asia pun dia gerak apa ya, volatile banget. Mungkin itu karena news dan lain-lain. Itu juga di London session. Nah, selain itu juga di sini kita bisa trade indies. Ah, karena kalian mungkin tahu Nasdaq, tahu SPX atau S&P Global 100, dan juga Dow ya, YM. Sorry, bagus juga ya. Di sini pasar investasi atau instrumen investasi US, sebut saya pasar saham US itu buka guys. Bukanya di jam apa? Di jam malam kita. Jadi opsi untuk kita trade tuh pairnya banyak gitu. Kita bisa trade forex, market, kita bisa trade commodity, dan juga kita bisa trade di indices atau stock market. Nah, ketika kalian udah mengetahui ini sesi, jadi kalian di sesi tertentu itu cuma trade pair yang bergerak di sesi tersebut, yang volatile, cenderung volatile di sesi tersebut, sehingga nggak buang-buang waktu untuk over trading dan lainnya. Bukan berarti kayak di New York JPY tidak gerak, enggak juga, tapi kebanyakan sesi Asia itu JPY geraknya impulsif. Sebaliknya, bukan berarti Euro dan TBT dan Gold Index nggak berak di sesi ASEAN. Kayak juga, tapi lebih ke slow move aja. Seperti itu. Contoh. Nah, tadi kan gue contohin buat buat ini. Sorry, ini gue ganti dulu kali aja. Mesti juga hit sama Euro juga. Nah, ketika kalian lihat ini simbolnya, biar selaras. Nah, karena yang lihat USDJP di sini. Ketika USDJP naik, pair yang lainnya atau yang berkorelasi dengan JPY itu cenderung naik juga. Contoh kayak dari JPY di sini, dan pergerakannya itu relatif sama antar ketiga ini. Tapi yang biasanya untuk beda itu dengan minor pairnya kayak AUD JPY itu pergerakannya cukup beda guys. Walaupun ya kita dalam tahap dalam fase uptrend juga. Jadi kalian cukup lihat satu nih untuk arah AUD JPY, Euro JPY, GBP JPY. Kalian cukup lihat tajor period di GPW itu apa sih? USD JPY. Kalian cukup lihat itu. Mungkin itu banyak orang yang nggak tahu. Nah, itu adalah sedikit bingung guys buat kalian untuk memilih sesi trade yang benar dan juga pair korelasi yang benar di sesi tersebut. Karena ketika kalian udah ngerti itu, sehingga kalian nggak ada lagi trade terus nantengin layar 12 jam kayak gitu, coba entry sembarangan di jam nggak menentu dan lainnya. Nah, itu aja yang gue sampaikan di konten kali ini. So, buat kalian yang nonton udah sampai habis, thank you banget, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys untuk dukung perkembangan channel di kedepannya. And see you di next konten berikutnya dari Undercover Trader.